Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah eh, studi fikih kelas biologi A, yaitu Bapak Kifah AH Putra MPDI, dan teman-teman yang berkesempatan untuk menonton video presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil eh, tugas diskusi kami, yaitu membuat makalah mengenai atau yang berjudul Maqasid Asy-Syariah dan aplikasinya dalam pemikiran fikih para fuqaha. Nah, dalam kesempatan ini yang ingin kami bahas yaitu mengenai definisi dari Maqasid Asy-Syariah itu sendiri, urgensi dan fungsi serta aplikasinya dalam pemikiran fikih para fuqaha. Nah, mengapa sih makalah ini harus dibuat? Nah, penulis di sini mencoba membahas mengenai tentang maqasid asyariah karena barangkali banyak dari kita yang sangat jarang menemui istilah maqasid asyariah ataupun yang sama sekali belum pernah mendengar dan mengerti apa sih itu maqasid asyariah. Nah, dengan adanya makalah ini eh, penulis berharap akan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pengertian, urgensi, serta aplikasinya dalam pemikiran fikih para fuqaha. Karena eh, maqasid asyariah ini sangat berhubungan dengan fikih yang kita temui sehari-hari. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri. Tentunya dibantui dengan penjelasan dengan teman-teman kami, anggota para kelompok 5, yaitu Vika Sabina, Linda Dwi Afianti, dan saya sendiri, Bagas Prateso. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi mengenai apa sih maqasid asyariah, saya akan menjelaskan mengenai definisi pengertian, baik itu pengertian secara istilah maupun pengertian menurut para ulama. Nah, maqasid asyariah merupakan secara bahasa terdiri dari kedua kata, yaitu maqasid dan asyariah. Nah, maqasid sendiri berasal dari jamak kata maksud yang memiliki arti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Nah, sedangkan asyariahnya memiliki arti sebuah kebijakan, hikmah, serta tercapainya perlindungan bagi setiap orang dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Kemudian secara istilah, maqasid asyariah itu di dalam Zulkarnain 2020 bahwasannya ia menyebutkan maqasid asyariah itu adalah al-ma'ani allati syuriat laha al-ahkam, yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum. Al-Ghazali mencetuskan bahwa maqasid syariah ini tercermin dalam 5 hal pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang dalam hal ini eh, da- mengandung 5 prinsip yang dinamakan maslahat atau kebermanfaatan. Nah, kelima pokok ini akan dibahas dalam eh, pembahasan berikutnya. Nah, sehingga maqasid asyariah ini dapat diartikan sebagai salah satu konsep yang penting dalam menentukan kajian hukum Islam. Nah, maqasid asyariah ini memiliki inti teori yaitu untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Kedudukan sebagai maqasid asyariah ini yaitu sebagai unsur pokok tujuan hukum menjadi cara pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan sosial di masyarakat. Nah, berdasarkan tingkat kepentingannya, maqasid asyariah itu bisa dibagi menjadi zuriyat, hajiyat, tasiniyat, dan mukamilat. Nah, zuriat itu menurut Imam Al-Ghazali ialah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang 5, yaitu yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu menjaga agama atau memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara nasab atau keturunan, dan memelihara harta.
Selain dari definisi menurut bahasa dan istilah tadi, beberapa ulama mengemukakan definisi atau eh, istilah maqasid asyariah menurut pendapatnya masing-masing. Nah, menurut Imam Ash-Shatibi, bahwasannya syariat bertujuan syariat bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian menurut Ibnu Ansyur pada tahun 1393 Hijriah, maqasid asyariah itu menurutnya ialah hal-hal yang dikehendaki syar'i atau Allah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara kemaslahatan mereka dalam tindakan-tindakan secara khusus. Kemudian ada menurut Alal Al-Fasi pada 1974 Masehi. Menurutnya, maqasid itu ialah tujuan syariah dalam rahasia yang ditetapkan oleh syar'i, yaitu Allah Subhanahu wa taala pada setiap hukum dari hukum-hukumnya. Sedangkan menurut Ar-Raisuni, ia mengartikan bahwasannya maqasid asyariah itu sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat demi untuk kemaslahatan hamba. Nah, berdasarkan tadi definisi, terus menurut para ulama juga, nah dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya maqasid syariah itu ialah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan, yaitu pada akhirnya nanti untuk mencapai kemaslahatan atau kebermanfaatan. Nah, setelah definisi, maka kita akan membahas urgensi. Namun, urgensi ini akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Vika Sabina. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Bagas atas kesempatannya. Oke, di sini saya akan memberitahu tentang urgensi kita mempelajari maqasid al-syariah adalah untuk supaya kita tahu mengapa hukum-hukum yang kita tahu sekarang itu ditetapkan. Nah, hal itu karena segala aturan yang terdapat di dalam syariat tidaklah dibuat untuk syariat itu sendiri, akan tetapi dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Tidak ada satu aturan pun dalam syariat, baik di dalam Al-Quran dan Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan atau manfaat bagi kita semua. Sebagai landasan berijtihad dalam rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pertimbangan maqasid al-syariah menjadi hal yang urgen bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nas. Dalam hukum Islam, kajian teori maqasid al-syariah merupakan suatu hal yang sangat penting. Urgensi itu berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum Islam ialah dari wahyu Tuhan yang diperuntukkan bagi umat manusia. Yang kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Yang ketiga, pengetahuan tentang maqasid al-syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Karena di atas landasan dan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Adapun urgensi dan fungsi maqasid al-syariah itu sendiri, khususnya bagi seorang mujtahid atau ahli hukum Islam atau peneliti, Muhammad Al-Zuhaili merangkumnya menjadi 5 poin. Nah, yang pertama, membantu mengetahui hukum yang bersifat umum maupun parsial. Di sini maksudnya yaitu maqasid al-syariah bisa dijadikan alat bantuan bagi mereka untuk mengetahui hukum syariah
baik yang bersifat universal atau kuliah maupun parsial atau juz'iyah dari dalil-dalil yang pokok dan cabang. Yang kedua, memahami nas syar'i secara benar dalam tataran praktek. Jadi maksudnya yaitu makosyid al-syariah dapat membantu mereka dalam memahami teks-teks syariat dan menginterpretasikannya dengan benar, khususnya dalam tataran implementasi teks ke dalam realitas. Yang ketiga, membatasi makna lafaz yang dimaksud secara benar. Maksud dari poin yang ketiga ini yaitu makosyid al-syariah dalam membantu mereka dalam menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat dan benar. Khususnya ketika berhadapan dengan lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Nah, yang keempat, menjadi rujukan oleh para mujtahid dan membantu mujtahid mentarjih hukum yang terkait dengan perbuatan manusia. Maksud dari poin yang keempat ini yaitu ketika tidak mendapati problematika atau kasus kontemporer yang tidak ditemukan teks berbicara tentangnya, seperti ada kasus yang belum ada dalilnya. Nah, hal itu mujtahid atau ahli hukum Islam bisa merujuk ke maqasid al-syariah dengan menetapkan hukum melalui ijtihad para ulama, qiyas, istihsan, istishlah, dan lain sebagainya sesuai dengan ruh, nilai-nilai agama, tujuan, dan pokok-pokok syariat. Dan tentunya tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang kelima, makosyid merupakan salah satu metode tarjih atau taufik atau kompromi ketika terjadi ta'arud atau kontradiksi antara teks. Nah, yang dimaksud dari poin nomor 5 yaitu makosyid syariah dapat membantu seseorang mujtahid, hakim, dan ahli hukum Islam dalam melakukan tarjih dalam masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau parsial. Dengan kata lain, makosyid merupakan salah satu metode tarjih atau taufik, bisa disebut juga sebagai kompromi ketika terjadi ta'arud atau kontradiksi antara teks. Lembaga Fikih Oki atau Organisasi Konferensi Islam juga menegaskan bahwa setiap fatwa harus menghadirkan maqasid al-syariah karena memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, dapat memahami secara komprehensif nas-nas Al-Quran dan hadis beserta hukumnya. Yang kedua, bisa mentarjih salah satu pendapat fuqaha berdasarkan maqasid al-syariah sebagai salah satu standar. Yang ketiga, dapat memahami ma'alat atau pertimbangan jangka panjang kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum. Mungkin untuk urgensi dan fungsi makosyid al-syariah cukup sampai di sini penjelasannya. Penjelasan tentang aplikasi makosyid al-syariah dan pemikiran untuk aplikasi makosyid al-syariah dalam pemikiran para fuqaha akan dijelaskan oleh saudari Linda. Baik, untuk selanjutnya yakni saya akan menjelaskan di pembahasan yang ketiga yakni tentang aplikasi maqasid al-syariah dalam pemikiran fikih para fuqaha. Secara konseptual, pemikiran mengenai maqasid syariah baru disusun secara sistematis oleh Al-Syatibi, sehingga Al-Syatibi dianggap sebagai bapak perumus maqasid syariah yang pertama. Secara metodologis, pemahaman fikih dengan pendekatan maqasid sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Syatibi adalah dengan cara yang terbaik, yakni meminimalisir terjadinya kontroversi dan perbedaan dalam pemikiran fikih.
Jika pada masa Al-Syadidi ada dua mazhab yang di dalam praktik masyarakat saling bertentangan, maka di masa sekarang ketegangan-ketegangan yang terjadi tidak hanya antar dua mazhab, melainkan sudah menyebar ke 4 mazhab. Pada akhirnya, maqasid syariah dipergunakan dalam menyelesaikan masalah yang baru timbul akibat kemajuan ilmu. Aplikasi maqasid syariah saat berinteraksi dengan teks-teks syariat menjadi sebuah keharusan, baik pada tahap interpretasi teks maupun pada tahap implementasi teks hukum yang dikandung pada objek hukum. Para ulama dan para usul fikih kontemporer telah menyuarakan dengan lantang urgensi aktualisasi maqasid syariah dalam konstruksi hukum dan ijtihad fikih. Salah satu contoh ijtihad yang sering dilegitimasi oleh ulama salaf adalah qiyas. Namun pada dasarnya dalam metode qiyas, peran akal hanya terbatas untuk mencari sebuah ilat yang mempunyai porsi terkuat dalam lafaz. Dalam hal ini sudah saatnya merekonstruksi pemaknaan ijtihad yang tidak hanya terbatas mencari ilat dalam metode qiyas, namun pencarian alternatif yang sifatnya lebih komprehensif dan yang lebih dibutuhkan. Hal ini mengharuskan untuk menggunakan pendekatan maslahah maqasid syariah sebagai suatu metode pendekatan sebagaimana yang ditawarkan oleh Jasr Auda bahwa akal mempunyai andil yang semestinya dalam konteks ijtihad. Dalam perkembangannya pemikiran fikih Nusantara, banyak terdapat para fuqaha Nusantara yang secara berkesinambungan mengijtihadkan fikih yang khas atau sesuai dengan kondisi serta situasi masyarakat Nusantara yang tentunya sangat mengedepankan maqasid syariah. Berdasarkan 3 penjelasan yang sudah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa makna maqasid al-syariah adalah tujuan penetapan hukum sebagai landasan berijtihad dalam rangka menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan hukumnya secara tegas. Kemudian, maqasid al-syariah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu landasan yang berijtihad dalam rangka penetapan hukum Islam. Kemudian, aplikasi maqasid syariah saat berinteraksi dengan teks-teks syariah menjadi sebuah keharusan, baik pada tahap interpretasi teks maupun pada tahap implementasi teks hukum yang dikandung pada objek hukum. Pencarian alternatif yang sifatnya lebih komprehensif lebih dibutuhkan. Hal ini mengharuskan untuk menggunakan pendekatan maslahah maqasid al-syariah sebagai suatu metode pendekatan sistem, sebagaimana yang telah ditawarkan oleh Jasr Auda bahwa akal mempunyai andil yang semestinya dalam konteks ijtihad. Hikmah dari adanya maqasid al-syariah ini adalah memudahkan kita agar lebih memahami mengapa sih diturunkannya syariat Islam. Dan dengan mengetahui tujuan-tujuan tersebut, kita tahu bahwa tidak ada hal yang buruk yang dimaksudkan dari adanya syariat dalam Islam. Kita harus percaya syariat Islam sudah sempurna sejak diturunkannya Al-Maidah ayat 3. Dan tujuannya untuk maslahah atau kemanfaatan seluruh umat manusia. Baik, dari yang telah kami jelaskan tentang maqasid al-syariah, apabila terdapat kesalahan pengucapan ataupun informasi yang kami sampaikan, saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan atau sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.